Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Antara lain, ada honorer guru, ada honorer tenaga kesehatan, dan ada honorer tenaga teknis, dan honorer lainnya seperti para penyuluh. Pada informasi kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu, dan ini adalah hal yang mesti diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, karena memang ada pengaruhnya terhadap pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Satu informasi yang dimuat oleh media nasional ayobandung.com dengan judul formasi P3K akan dibuka 7 hari lagi itu pada tanggal 21 Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita berpatokan pada tanggal hari ini 23, maka berarti tinggal 4 hari lagi Bapak Ibu ya, 4 hari atau 5 hari lagi, karena tepatnya katanya ini akan dibuka secara resmi pada tanggal 27 September tahun 2024 di bulan ini, di tahun ini juga. Nah, supaya lebih jelas, mari kita simak informasi berikut sampai selesai, dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. lengkongayobandung.com. Sekitar 1 minggu lagi, tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K melalui seleksi yang disebut oleh Menpan RB adalah seleksi formalitas. Meskipun pengangkatan tenaga honorer ini dilakukan melalui seleksi, namun menurut Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 100% non-ASN dipastikan lolos. Ingat Bapak Ibu ya, ini disampaikan oleh Menpan RB, 100% non-ASN dipastikan lolos untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Nah, tentu hal ini Bapak Ibu karena merujuk pada amanat ya, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada akhir Oktober tahun 2023 yang lalu. Dengan demikian, yang bisa mengikuti seleksi P3K 2024 hanya tenaga honorer yang mungkin ya, formasi P3K ini akan dibuka pada 27 September 2024 dan membuka 1.031.554 formasi. Maksudnya untuk honorer ini Bapak Ibu artinya untuk masuk di pelamaran ASN P3K murni 100% hanya untuk kalangan honorer saja tanpa ada fresh graduate. Nah, tentunya Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama sesuai informasi sebelumnya, para honorer itu dibagi atas beberapa kategori yang merupakan honorer prioritas untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K pada tahun 2024 tahun ini. Disampaikan bahwa kategori prioritas pengangkatan tenaga honorer adalah pertama, guru lulus tahun 2021 dan diploma 4 bidang pendidikan tahun 2023. Itu jelas kalimatnya Bapak Ibu ya, guru lulus tahun 2021 dan diploma 4 bidang pendidikan tahun 2023. Kemudian XTHK 2, ini artinya para honorer tenaga kategori 2 yang telah terdaftar di Pangkalan Data Database Badan Kepegawaian Negara atau Pangkalan Data BKN. Yang ketiga, non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah. Berikutnya, guru yang aktif mengajar di sekolah negeri dan tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Yang seterusnya Bapak Ibu, lulusan PPG profesi guru atau lulusan pendidikan profesi guru Bapak Ibu. Nah, tentunya dalam hal lulus PPG ini itu terdaftar di dalam pangkalan data ya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Jadi Bapak Ibu yang lulus PPG jangan berharap apabila belum terdaftar dalam database Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Menteri Pan-RB juga menjelaskan bahwa ada penentu kelulusan tenaga honorer menjadi P3K ya, melalui formasi P3K tahun 2024 tahun ini, yaitu melalui peringkat tertinggi. Nah, ini artinya bahwa memang pada seleksi P3K 2024 tidak ada lagi passing grade, tetapi diangkat berdasarkan ranking atau peringkat tertinggi. Nah, peringkat tertinggi maksudnya Bapak Ibu, ini penjelasannya. Nantinya tenaga honorer yang masuk dalam peringkat tertinggi akan dijadikan P3K penuh waktu, dan yang belum masuk dalam peringkat tertinggi akan masuk P3K paruh waktu. Peringkat tertinggi yang dimaksud Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan bahwa di ranking. Misalnya, para honorer di instansi tertentu dibutuhkan sesuai dengan formasi 500, yang melamar juga adalah 550, maka di ranking 1 sampai 500 itu adalah P3K penuh waktu, dan yang 50 lagi adalah P3K paruh waktu. Itu maksudnya peringkat tertinggi Bapak Ibu ya, dan yang tidak masuk peringkat tertinggi pada P3K 2024 tahun ini. Sehingga kategori P3K nantinya ada dua, yaitu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Bagi pelamar yang terdata sebagai tenaga non-ASN pada database BKN sebagaimana disepakati bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik diangkat menjadi P3K. Namun pelamar yang belum mendapatkan peringkat terbaik dan belum sesuai lowongan formasi dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Ini jelas Anas dikutip dari laman resmi Kemenpan RB pada Sabtu 21 September 2024, 2 hari yang lalu. Jadi cukup jelas kalimatnya Bapak Ibu ya, bahwa nantinya yang diangkat menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu itu sudah jelas. Menpan RB juga mengeluarkan aturan baru mengenai penambahan skor pada tenaga honorer yang memiliki sertifikat keahlian. Jadi yang memiliki sertifikat keahlian ini nantinya Bapak Ibu ada ya skor tambahan atau nilai plus atau yang disebut dengan afirmasi, dan disampaikan itu poinnya ada 10%. Nah, aturan tersebut tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 91/2024 mengenai persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Nantinya, tenaga honorer akan mendapatkan sekitar 10% tambahan skor jika dilihat dari putusan tersebut. Dan itu sudah jelas Bapak Ibu, sudah tertuang dalam aturan terbaru yang telah diterbitkan oleh Menteri Pan-RB. Demikian informasinya, semoga informasi bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.